bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi hari ini kita ada di tempat ini mengucap syukur kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh datang di tempat ini merendahkan hati bersama-sama, menaikkan pujian sembah kita di hadapan Tuhan, dan merendahkan hati kita untuk siap dibentuk dan diserami oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepala, kita masuk ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kau boleh persatukan kami di tempat ini yang sama-sama merindukan hadir-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu yang mengubah hidup kami. Mari Allah Roh Kudus, tuntun kami, sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersatu hati, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap hari ini menerima berkat-Mu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Bapa, aku rela untuk Kau bentuk sesuai turut kehendak-Mu. Aku rela mengosongkan bejana jiwa akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ketika aku pulang, Kau temui aku Tuhan, jadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Dengan kesungguhan sampaikan, Tuhan,
memandang jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Biar pujian ini berbau harum di hadapan Tuhan dan kerinduan kita di hadapan Bapa. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku saat ku pulang menghadap Bapa. Hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang saat ku pulang menghadap Bapa. Hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat pulang menghadap Bapa, itu kerinduan kami. Hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang. Mari jemaat Allah yang untuk berdiri, katakan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang. Lebih lagi
Terpujilah Engkau Allahku, Allah pembelaku, pemelihara hidupku. Haleluya. Pagi hari ini kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Boleh menyapa muka belakang, samping, kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, persoalan hidup kita tidak akan, kita mampu melewati semua berkat pemeliharaan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisik
Mari tenang teduhkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami butuh pemulihan-Mu ya Tuhan. Dalam kesesakan hidup kami, hanya Engkau batu karang, harapan satu-satunya. Jamah setiap hati kami Tuhan, pulihkan kami. Ku butuh pemulihan-Mu Tuhan, dalam kesesakanku. Engkau batu karangku Tuhan, harapan satu-satunya. Pegang tanganku selalu Tuhan, cengkram dalam genggaman-Mu. Sebab ku aman dalam naungan-Mu, tetap tinggal di dalam. Ku butuh pemulihan-Mu Tuhan, dalam kesesakanku. Engkau batu karangku Tuhan, harapan satu-satunya. Pegang tanganku selalu Tuhan, genggam genggaman-Mu. Sebab ku aman dalam naungan-Mu, sebab ku aman dalam naungan-Mu, tetap tinggal di dalam-Mu. Ku layangkan pandang ke arah-Mu, pertolonganku datang hanya daripada-Mu. Ku angkat hatiku dan tetap percaya bahwa aku senantiasa dalam kemenangan-Mu. Benar Tuhan, kami butuh pemulihan-Mu sekarang. Haleluya, jawab kami Tuhan. Mari jemaat Allah katakan, sampaikan kepada Bapa. Ku butuh pemulihan-Mu Tuhan, dalam kesesakanku. Engkau batu karangku Tuhan, harapan satu-satunya.
Bapa di surga, yang layak kami muliakan, yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Tidak cuma hanya lewat mulut dan perkataan kami Tuhan, tapi benar-benar keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Dan kami berjuang untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Sungguh kami orang yang berbahagia ya Bapa, karena kami mengenal Engkau. Kami memiliki Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kamilah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Kamilah orang-orang yang berhutang kehidupan, orang-orang yang berhutang kebaikan. Bapa, Engkau melawat kami pada saat hari ini, menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu mereka datang pada kesempatan yang berbahagia pada saat hari ini. Kau melihat setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau akan berbicara kepada setiap kami pada saat hari ini. Layakkan kami Tuhan. Rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kami menyambut kehadiran-Mu melewati suara-Mu, kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi alat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Salam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setiap kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ya, itu ada di Matius ya. Matius pasal yang ke-6. 16 ya. Barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, firman yang hidup, tentunya kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, tidak hanya kita waktu datang di gereja, tapi dalam setiap detik, menit, hari lepas hari, harusnya Bapak Ibu Saudara, kita harus bergairah, kita harus sukacita, berbahagia, karena kita menyembah Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang hidup. Bukan bayang-bayang. Allah yang nyata Bapak Ibu. Allah yang hidup. Jadi setiap bangun pagi tidak ada lagi kekhawatiran atas kehidupan kita.
Kita percaya Bapak Ibu, kalau kita memiliki hati yang mengasihi Dia, menghormati Dia, haus dan lapar akan kebenarannya, maka kita selalu akan dipuaskan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dipuaskan itu apa Bapak Ibu? Kita berbahagia. Kita ada sukacita. Amin. Amin. Orang Kristen itu kalau hidupnya selalu memble, ya. Kalau ditanya narai kabar, pehe. Ya. Itu bukan orang Kristen Bapak Ibu saudara-saudari. Makanya firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab Tuhan tidak memberikan kehidupan kita, kehidupan yang tidak damai sejahtera. Dia memberikan hidup kepada kita adalah hidup yang sukacita, damai sejahtera dan sukacita Bapak Ibu. Kalau lepas daripada itu Bapak Ibu, berarti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Berarti kita tidak benar-benar mempercayai Tuhan, kita itu Tuhan yang hidup. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Ya. Hari ini ada kabar, ada berita sukacita bagi kita. Ada sesuatu hadiah yang luar biasa bagi kita di tempat ini. Amin. Ya. Tapi kadang-kala manusia itu ya kalau hadiah itu berbicara tentang barang ya, tentang sesuatu yang duniawi seperti itu. Tetapi hadiah berkat yang daripada Tuhan Bapak Ibu itu adalah secara rohani. Berkat rohani, sukacita, damai sejahtera. Walaupun kita tidak punya apa-apa hari ini. Ya. Cukup. Ada pakaian, ada makanan, cukup. Ya. Kita diberi sukacita, Bapak Ibu. Atau adakah jodoh atau tidak ada jodoh, tetap sukacita. Amin. Itu yang muda-muda langsung. Ya. Dulu sebelum saya mau cerita ini Bapak Ibu, waktu dulu ya, waktu zaman dulu belum saya mengenal kebenaran firman Tuhan, saya diingatkan pengalaman hidup saya ya. Itu sebelum saya mengenal kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya banyak hal yang Tuhan berkati melewati kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita baca dulu deh di Roma 14 ayat yang ke-17. Bisa ditayangkan? Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Firman Tuhan juga ada mengatakan seperti ini, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Cari dulu kebenaran. Yaitu Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kita cari kebenaran melewati apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan Yesus sudah teladani dalam kehidupan kita.
Apa yang sudah Tuhan Yesus jalani dalam kehidupannya selama dia ada di dunia ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang kita contohi, itu yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selagi saudara bekerja, melakukan aktivitas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita jangan lupa karena Tuhan kita itu Allah yang hidup. Kita harus menghargai dan menghormati Dia. Percaya kepada Dia. Berkati pekerjaanku Tuhan. Amin. Kemanapun kita tanya Tuhan, apa yang harus kulakukan ini Tuhan? Apakah berkenan kepadamu atau tidak? Amin. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari ya. Di Yohanes 4 ayat 34 itu kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini perikopnya Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus. Kita lihat dulu ya, perikopnya dulu. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ini ayat yang ketiga, di Yohanes pasal yang keempat, ayat yang 34. Dengan perikop itu percakapan dengan perempuan Samaria. Kalau Bapak Ibu nanti baca ayat ini ya. Di sini ada perempuan Samaria, murid-murid Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus ya, ayat yang ke-6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadaku, berilah aku minum, niscaya aku telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dan manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu teruskan pembacaan Alkitab ini. Di sini kita lihat perempuan Samaria ini
menggambarkan kehidupan kita. Ya, menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan. Karena tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus itu air kehidupan, sumber air kehidupan. Yaitu kebenaran tadi Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kita Bapak Ibu saudara-saudari tidak paham, tidak mengerti bahwa sumber kehidupan itu ada di dalam Tuhan. Kita mencari kehidupan dunia ini Bapak Ibu tidak akan pernah puas. Perempuan ini memiliki 5 suami. Ya. Tidak puas. Itulah kehidupan kita. Tidak puas dan tidak puas. Tapi akhirnya seorang perempuan Samaria ini mendapatkan anugerah dari Tuhan. Bahwa dia menemukan air kehidupan ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Tidak ada lain Bapak Ibu selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak semudah apa yang kita katakan. Kadangkala manusia, kadangkala kita mencari, kadangkala mau sama Tuhan itu instan, mau cepat. Mengikuti Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus itu Bapak Ibu tidak mudah. Sukar, berat jalannya. Seperti apa yang Tuhan Yesus sudah teladani dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen itu bukan murahan, mahal. Karena surga itu bukan gratisan Bapak Ibu. Surga itu harga yang dibayar mahal. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan sangat sempit. Berjuanglah ke pintu yang sempit. Artinya berjuanglah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Perjuangan kita adalah Bapak Ibu. Selama kita ada di dunia ini. Mempersiapkan diri nanti kelak kalau kita dipanggil oleh Bapa di surga. Atau kedatangan Tuhan yang dikatakan pada umumnya itu kiamat. Gitu ya Bapak Ibu. Kita sudah ditemukan Tuhan, kita sudah siap. Karena selama 70 tahun kita ada di dunia ini, kalau di Alkitab itu katakan umur manusia itu hanya 70 tahun. Selebihnya kesusahan. Nah, selama 70 tahun ini Bapak Ibu, seharusnya, semestinya orang yang percaya katanya kepada Tuhan Yesus melakukan kehendaknya. Itulah makanan kita. Kalau makanan jasmani pagi, siang, dan sore atau malam. Kalau makanan kita, kata Yesus, adalah melakukan kehendaknya dan melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu, tapi Tuhan selalu mengingatkan kebenaran ini. Cukupkan apa yang ada padamu. Ada pakaian, ada makanan cukup. Kalau kita meminta menuntut lebih daripada itu Bapak Ibu, itu bukan keinginan Tuhan lagi. Itu keinginan kita manusia.
Rata-rata orang yang melakukan keinginannya itu Bapak Ibu. Rata-rata ada. Sangat sedikit orang yang melakukan kehendaknya yang benar-benar. Sangat sedikit kalau saya melihat ya Bapak Ibu. Saya meneliti orang-orang Kristen. Sangat sedikit yang melakukan kehendaknya. Dan melakukan rencananya dalam kehidupan ini. Karena orang-orang masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Ya. Susah banget, memang susah untuk melakukan kehendak ini. Yang sesuai, yang tepat. Sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Sangat berat saya mau sampaikan ini Bapak Ibu. Tapi saya harus sampaikan. Karena saya juga sudah pendeta. Baru tahun 2016 baru mengerti ini. Dan sampai hari ini pun belum tepat. Masih ada melesetnya Bapak Ibu. Sangat pesimis saya untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Karena kita sudah terbiasa hidup menurut kehendak kita sendiri. Mau ngomong aja. Apakah perkataan kita menyakiti Tuhan, menyakiti sesama? Ngomong aja, mau marah-marah aja. Mau beli ini beli itu sesuka hati. Kalau kita benar-benar mau mengikuti kehendak Tuhan. Ada pujian yang mengatakan siap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Mu membimbingku. Itu cuma ngomong doang. Setiap langkah, coba, setiap langkah ada lagi satu, setiap jam. Ya kan? Jadi kalau Pak Eras mengarang lagu itu, sebenarnya sudah ada lagu itu di Kidung Jemaat. Ya, zaman saya masih di gereja lama saya. Baru saya paham hari ini Bapak Ibu, mengikuti Tuhan Yesus itu tidak mudah. Sedikit-sedikit, Tuhan aku salah kayak orang hidup nggak normal gitu ya. Nah kalau mengikuti Yesus itu harus hidup tidak normal. Seperti normal pada umumnya kehidupan manusia. Mengikuti Tuhan Yesus itu saudara siap dikatakan hidup tidak normal. Gila kan dulu. Dia waras ya. Karena pada umumnya orang hidup ya sesuka hati. Mau lakukan ini saja. Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Mau menikah dengan ini atau tidak? Bayangkan, yang penting aku cinta, dia cinta. Habis berumah tangga kacau, cerai, kawin lagi. Paham? Nah setelah kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang saya katakan tadi. Ada berita sukacita buat kita. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus mengatakan ada berita sukacita. Saya percaya satu persatu kita akan dibukakan oleh Tuhan. Hikmat pengertian ini. Itulah berkat yang sesungguhnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun hari ini saya menyampaikan begitu berat dan sulit. Sebab apa Bapak Ibu? Iblis mau tahan-tahan itu. Karena iblis tidak suka kita menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. 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 Saya percaya hari ini setan tidak bisa menggagalkan berkat
kepada kita hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kalau berkat ini Bapak Ibu kita menerimanya. Yaitu carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jangan khawatir. Tuhan tahu kapan engkau dapat jodoh. Tuhan tahu apa yang kau inginkan. Tunggu indah pada waktunya. Amin. Amin. Ya. Tuhan tahu, yang penting hati kita. Sungguh-sungguh. Saya melayani ada seorang ibu. Ada hari Jumat, malam Sabtu. Dia ada di sini tapi saya tidak sebut namanya. Dia katakan, aku udah apa sih bahasanya ya? Dia dari agama seberang gitu ya. Tapi dia mencintai Tuhan. Dia dalam keadaan yang sulit gitu, berat. Tapi dia punya keyakinan di dalam dirinya, punya tekad. Aku pasti bisa nanti, tunggu waktunya. Nah, saya lihat dia berkata itu ada penuh dengan kerinduan, semangat, iman. Gitu. Beda dengan orang, ya nanti aku percaya saja. Itu beda. Auranya itu beda. Saat seseorang itu berkata itu auranya itu beda. Dari wajah pun tahu. Ini orang putus asa tahu. Mempercayai Tuhan itu setengah-setengah tahu. Orang yang mempercayai Tuhan itu dengan serius itu tahu. Kelihatan dari wajahnya. Di tempat ini tuh kelihatan loh. Tidak bisa tersembunyi orang yang haus dan lapar akan kebenarannya. Maka dia akan dipuaskan. Tuh yang haus itu. Seperti perempuan Samaria tadi. Amin. Ya. Saya sebenarnya tidak mau baca ayat ini. Tapi Tuhan bawa gitu loh. Karena Tuhan melihat di tempat ini ada orang yang haus. Lapar akan kebenaran. Rata-rata di sini 80%. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sebab itu tadi Tuhan berkata, aku akan memberkati, aku akan menyampaikan, memberitakan berita sukacita, berkat daripada Tuhan. Amin. Amin. Iya dong. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Dia tahu, tadi doa saya katakan, Tuhan tahu hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di tempat ini. Amin. Dia tahu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau tidak benar-benar mempercayai Tuhan itu benar-benar sungguh-sungguh rugi. Terkutuklah orang yang mengandal kekuatannya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah kalau kita memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, masalah apapun yang saudara alami pasti terjawab. Amin. Amin. Percayakan Dia. Waduh Bapak Ibu, tidak ada lain selain di dalam Tuhan. Tuhan itu tidak membedakan saya pendeta, Bapak Ibu orang biasa. Sama kita di mata Tuhan, amin. Kita punya hak untuk mendengar suaranya. Amin. Kita berhak meminta, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, amin. Dan Dia akan menjawab Bapak Ibu. Tuhan kita itu tidak bisa tidak membeda-bedakan siapa saudara.
imam. Kita bukan zaman perjanjian lama Bapak Ibu, yang harus melewati imam-imam dulu baru kita bisa. Enggak. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang diciptakan di perjanjian baru ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu lahir di dalam perjanjian baru ini. Makanya kita berhak. Amin. Amin. Saat saudara berjalan, saudara tanya Tuhan Yesus, Tuhan ada melewati Roh Kudusnya. Melewati rohnya yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu benar-benar hidup benar, ya, Bapak Ibu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan merasa aku ini orang berdosa. Tidak. Bapak Ibu sudah diampuni. Amin. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan apa yang Dia kehendaki. Meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan kita dulu, kita memang orang yang berdosa. Semua kita adalah orang yang berdosa. Setelah Tuhan Yesus datang, ya, untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, seandainya Tuhan Yesus tidak datang hari ini, ya, tidak mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara, kita tidak tahu nasib kita Bapak Ibu. Jadi apa kita tidak tahu. Tidak ada mungkin kerajaan surga. Tidak ada surga mungkin. Tapi setelah Tuhan Yesus rela turun ke dunia ini, menebus dosa saya dan saudara. Karena dosa lahir dari nenek moyang kita siapa? Adam dan Hawa, itu dosa turunan. Karena ada Tuhan Yesus yang merelakan dirinya untuk ditebus. Untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita adalah orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang berbahagia. Tinggal kita berhutang kebaikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Berhutang kehidupan. Nah, kalau berhutang kebaikan, kalau berhutang duit harus dibayar dengan duit. Jangan gak dibayar hutang. Kalau berhutang kehidupan dengan Tuhan Yesus, apa Bapak Ibu? Tentu kita memberi hidup yang benar. Bapak Ibu tahu kan kehidupan yang benar, yang salah? Tanya sama Tuhan. Melewati Roh Kudusnya, pasti Bapak Ibu dikasih tahu, dikasih hikmat oleh Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini boleh. Amin. Ya, itu berhutang kehidupan. Selalu tanya. Berhutang kebaikan. Kita harus mengasihi sesama. Amin. Orang yang berlaku jahat kita harus ampuni. Amin. Itulah kebaikan. Melakukan berhutang kebaikan kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau terus menerus kita lakukan ini, maka firman Tuhan katakan masih adakah iman ketemu di bumi? Ada, karena kita melakukannya. Amin. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Menyelesaikan pekerjaan kita ini sampai akhir hayat kita. Sehingga Tuhan temui, adakah iman ketemu di bumi? Ada. Saya dan saudara yang membayar hutang kebaikan dan kehidupan kepada Tuhan. Melewati perbuatan kita hari lepas hari. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Kalau disakiti orang, kita ini baik nih memberikan hidup. Kita sudah baik. Kadang-kadang diuji Bapak Ibu di dalam perjalanan kita. Saat kita mau melakukan itu, ada aja ujian demi ujian. Nah, di situ teruji atau tidak?
Makanya selama kita di dunia ini 70 tahun, kita itu sekolah kehidupan. Seperti firman Tuhan yang minggu yang lalu. Amin. Melewati yang namanya ujian, melewati proses untuk membayar utang kepada Tuhan, utang kehidupan dan utang kebaikan kepada Tuhan. Amin. Yang sudah menebus kita di dalam dosa-dosa kita. Jangan mau mendengar Bapak Ibu, Tuhan Yesus kan sudah menebus dosa kita, kita pasti selamat. Walaupun saudara tidak berbuat, walaupun saudara berbuat jahat. Mana mungkin di surga sana ada orang jahat? Betul? Enggak ada di surga sana orang jahat, orang berzina, orang yang suka gosip, orang yang egois, orang yang sombong, dan sebagainya. Tidak ada di surga sana. Amin. Sebab itu ada Roh Kudus itu turun ke dunia ini kepada Bapak Ibu Saudari dan saya. Tempat kita selalu dibimbing, dituntun. Amin. Ya, setiap langkah diatur oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku mau kemana? Tuhan, apa aku berkenan? Pasti ada damai sejahtera di sini. Amin. Nah, kalau ada damai sejahtera berarti ada hidup kita benar. Amin. Kalau tidak ada damai sejahtera berarti kita tidak melakukan kebenaran, melakukan kehendaknya Bapak Ibu yang daripada Roh Kudus. Gampang kok kita mengecek, oh kita melakukan kehendaknya, melakukan kebenaran dari Tuhan atau tidak. Gampang kita bisa mengecek. Makanya hidup kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Jangan bangun tidur langsung pergi kerja. Tanya, berdoa dulu dengan Tuhan. Amin. Saat bekerja pun tanya kepada Tuhan. Hubungan Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan putus hubungan kita sama Tuhan. Amin. Amin. Walaupun saat kita berbicara kepada orang lain, jangan putus lewat hati. Makasih Tuhan sambil berbicara, sambil pasti orang melihat kita itu ada sukacita. Amin. Pasti Bapak Ibu, beda orang yang bergaul dengan Tuhan. Itu membawa damai kepada orang lain, membawa berkat kepada orang lain. Berkatnya apa? Sukacita. Jangan orang dekat kita, ih ngeri banget nih orang. Lihat mukanya aja, ih serem. Karena apa? Karena dia tidak bergaul dengan Tuhan, tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Paham Bapak Ibu? Orang yang selalu ada Tuhan, wah hidupnya itu enggak ada, banyak hari ini tidak mendapatkan berkat, tetap senyum, yakin, percaya suatu saat Tuhan akan berkati. Amin. Amin. Jangan hari ini enggak ada berkat marah, kalau ada berkat sukacita. Terima kasih Tuhan. Besok enggak ada berkat. Itu tidak dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak begitu. Ada hari ini atau tidak tetap mengucap syukur. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari, jangan lupa mengucap syukur. Amin. Ya. Waduh, memang tidak sulit, tidak mudah, sulit untuk dilakukan ini. Karena manusia itu terbiasa hidup sesuka-sukanya. Ya, hidup seenaknya. Tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak mengasihi Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Sebab itu hari ini Tuhan Yesus mengajak kita. Kasihilah Tuhan, diberkatilah orang yang mengasihi Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jelas ada firman-Nya Bapak Ibu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan seluruh hidupmu. Jangan setengah-setengah. Amin. Setiap kata satu, karena kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh. Aduh, hati-hati berkata-kata. Berpikiran pun hati-hati. Amin.
sedikit berpikir yang salah, aduh ini menyakiti hati Tuhan, aduh sedih. Jangan sampai Tuhan disedihkan melewati pikiran kita yang jorok, pikiran kita yang jahat. Amin. Jangan sampai Tuhan Maha tahu. Dia Maha melihat. Makanya kita harus sepikiran dan seperasaan Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar terus melakukan itu, ya kita lebih peka. Karena Rasul Paulus katakan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi banyak orang hidupnya masih setengah. Kalau orang setengah-setengah enggak bisa, Bapak Ibu. Ini ada setannya yang lebih kuat daripada Tuhan, daripada suara Roh Kudus. Sebab itu supaya kita benar-benar hidup kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, kita harus berjuang meninggalkan pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Paham Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Ini sangat jelas sekali loh, sederhana sekali saya ajarkan. Kayak menuntun saudara tuh begini, detil, jelas gitu ya. Amin. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Ibu Tara? Seperti itu. Tapi banyak orang kalau ikut Tuhan Yesus itu bikin liturgi yang bagaimana gitu ya. Bikin ibadahnya yang gimana gitu. Pakaian pendetanya yang harus bagaimana gitu ya kan, kayak husuk, kayak gimana gitu ya. Belum tentu. Tari-tariannya banyak gitu ya. Wih, ini yang benar, ini yang betul-betul dari surga. Belum tentu. Belum tentu ya, bukan berarti salah. Kalau ada nggak apa-apa, kalau dia benar. Saya juga mau, tapi rasanya belum waktunya. Untuk membimbing saudara untuk benar ini aja sulit. Saya tidak mau menampilkan asal-asal supaya dilihat manusia kelihatan wow. Saya mau benar-benar saudara hidup benar dulu di hadapan Tuhan. Amin. Hidup melakukan kehendaknya dulu Bapak Ibu. Tidak usah, yang penting hidup benar dulu. Amin. Tapi banyak orang, manusia itu bukan cari Tuhannya, cari kebenarannya. Cari yang rame-rame gitu. Apalagi anak-anak muda. Bukan salah, memang itulah hidupnya anak muda gitu ya. Cuman pendetanya harus mengarahkan yang benar. Di saat mereka datang banyak itu, suarakan kebenaran buat mereka. Amin. Tidak salah. Kebenaran yang daripada Tuhan yang benar-benar benar. Kesempatan untuk memberitakan kebenaran karena mereka masih murni. Karena mereka ini dipersiapkan untuk menjadi perwira-perwira kerajaan surga nanti ke depan. Anak-anak muda ini. Karena di luar negeri sana anak-anak muda sudah tidak lagi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup mereka sudah hidup bebas. Waduh, ngeri sekali loh. Ngeri, dunia ini semakin rusak. Semakin bobrok keadaan dunia hari ini. Saya mendengar di desa kita loh. Di tempat pelayanan kita. SD sudah minum narkoba. Bayangkan, anak-anak SD ini dari kecil dirusak jadi apa? Generasi kita ke depan rusak. Lama-lama ini saraf jadi rusak. Maka nyeleneh, itulah cara setan untuk merusak anak-anak Tuhan.
Nah kalau Bapak Ibu saudari-saudari ada anak-anak di tempat ini, ada anak-anak muda, kita pertahankan, kita menjaga mereka dengan hati yang kudus, hati yang benar kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita menjaganya dari orang tua dulu. Orang tua yang takut akan Tuhan. Maka anak cucunya tidak akan minta-minta. Anak cucunya pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti anak cucunya takut akan Tuhan. Juga seperti orang tua. Nah kalau orang tua tidak mencontoh teladan yang baik, anak-anak pasti melihat kehidupan orang tuanya. Amin. Sebab itu orang-orang tua hari ini beri contoh teladan. Kita percaya suatu saat mereka akan, karena sudah ada benih dari kita orang tua. Kita meninggalkan kebaikan, kita meninggalkan contoh yang baik buat anak-anak cucu kita. Anak cucu kita akan dilindungi oleh Tuhan. Anak cucu kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Percaya Bapak Ibu. Ya. Kalau orang tua tidak menunjukkan teladan yang baik, bagaimana buat anak-anak? Terutama bapak-bapak sebagai imam. Ya. Beri contoh. Tapi banyak anak-anak yang di Kalimantan Tengah ini memberi contoh hal-hal duniawi dulu. Kalau bapaknya dokter, anaknya harus dokter. Tidak apa-apa kalau takut akan Tuhan. Diajarkan takut akan Tuhan, tapi kebanyakan memberi contoh hal-hal yang kepentingan kebutuhan duniawi. Bukan cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Bagus jadi dokter. Ya. Tapi bekali mereka dengan takut akan Tuhan. Jadi apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik pekerjaan apapun. Ya dagang. Ya, anak sekolah, semuanya, apapun usaha pekerjaan kita, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembalikan semuanya untuk Tuhan, amin. Maksudnya bukan kembalikan duitmu, tidak, jangan salah ya. Artinya kembalikan, percayakan kepada Tuhan, ya, amin. Soal memberi itu, yang penting saudara cukup. Kecuali saudara lebih, baru bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara masih belum cukup, cukupkan dulu. Ya. Jadi saudara datang ke gereja ini tidak dituntut saudara harus bayar perpuluhan, bayar persembahan, tidak Bapak Ibu, ya. Tidak dituntut kalau tidak ada. Yang penting saudara mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dulu. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara diberkati Tuhan, tidak mungkin saudara tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Saya percaya saudara datang ke tempat ini banyak pergumulan. Apalagi zaman sekarang tuh zaman susah. Sulit. Pekerjaan sulit. Datang pendeta, kamu belum bayar perpuluhan. Ya ilah. Lo ada lo begitu. Ini bapak ini, keluarga ini kayaknya bulan ini belum bayar perpuluhan. Ada begitu bapak, tapi di gereja ini tidak. Saudara cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Pasti saudara akan diberkati. Yang penting saudara setia, bertekun, berjuang. Jangan gagal hari ini, terai, putus asa. Tetap semangat ke gereja, semangat berdoa, semangat berbuat baik. Amin. Semangat
mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat. Amin. Dalam keadaan susah, senang, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jangan hari ini senang, terima kasih, besok nggak ada senang, nggak dapat duit, berantem, berkelahi, muka kayak cobek. Tawan ketun di cobek nah. Seperti pepaya Bangkok. Ya, tetap sukacita karena Tuhan memberikan kita sukacita, damai, sejahtera. Aduh Bapak Ibu, kalau anak kita itu senang ya, kita lihat anak kita aja ya, sukacita. Waduh, rasanya mau beli apa aja buat anak itu. Betul? Rasanya coba kalau anak Bapak Ibu nakalnya minta ampun. Rasanya itu mau tempeleng aja. Boro-boro mau kasih duit. Betul? Tuhan kita lebih daripada itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu butuhkan. Tuhan kita tahu tidak mungkin Dia tidak memberkati Bapak Ibu mau menyekolahkan anak. Itu tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Itu tanggung jawab. Dia tahu dia pasti berkati Bapak Ibu saudari. Amin. Asalkan Bapak Ibu takut akan Tuhan. Ini rahasianya. Berjuang untuk hidup benar. Berjuang. Terus hidup biari orang bilang leha Bapak tuh. Jadi ikut Tuhan jadi aneh. Biar. Biasa bergaul di kalangan bapak-bapak yang suka minum-minuman. Kalau minum kopi nggak apa-apa lah. Kalau minuman keras gitu ya. Ternyata Bapak sudah tidak mau lagi ikut karena mau melakukan kebenaran. Menyenangkan hati Tuhan. Dikatain. Enak jadi pendeta kayak kau. Amin. Bilang amin ya bapak-bapak ya. Ibu-ibu. Yang tadi ibu-ibu suka ngumpul di tempat gerombolan ibu-ibu yang suka gosip. Cari kutu. Sambil cari kutu sambil tuh lihat. Ibu sana tolong. Datang malam-malam. Peliharaan orang kali. Padahal belum tentu. Kita tidak lagi seperti itu. Amin. Kalau ada orang lain membicarakan itu kita diam. Amin. Diam adalah emas. Kita jaga perkataan kita, hati kita. Karena Tuhan itu 24 jam ada bersama-sama dengan kita. Kemana kita? Dia pasti tahu apa yang kita lakukan. Amin. Bapak Ibu ya, mulai hari ini. Kalau Bapak Ibu terus melakukan ini, Bapak Ibu akan lihat. Bapak Ibu akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Bahwa Tuhan kita hidup dan tidak berdusta. Cuman kita harus berjuang. Tidak seperti mie instan. Langsung masak makan, tidak. Berjuang. Besok diuji lagi. Kayaknya kok Ibu Esther bilang kan katanya kita harus berbuat baik. Aku kan sudah melakukannya. Kenapa begini terjadi? Itu ujian. Amin. Untuk menuju ke dewasaan. Kekristenan itu ya menuju kedewasaan tidak seperti anak-anak lagi. Nanti menuju remaja, pemuda, amin. Sampai kita dewasa. Sampai nanti kelak kita di akhir hidup kita meninggal. Kita sudah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga Tuhan berkata, Ibu Natalia, oh mirip. Mirip siapa? Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah rancangan yang semula, yang hilang. Ya, sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan rancangannya yang semula. Untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. Inilah yang kita ajarkan hari ini di gereja ini. Amin. Inilah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat buat kita. Amin.
Amin. Jadi di gereja ini tidak cukup Bapak Ibu cuma datang tiap minggu mendaftar jadi menjadi jemaat di gereja ini. Bapak Ibu merasa sudah yakin masuk surga. Belum tentu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu di sini diajarkan dengan rutin, amin. Kayak sekolah, kita di gereja ini seperti sekolah Bapak Ibu. Sekolah kehidupan diajarkan, bukan hanya ngumpul-ngumpul. Terus Bapak Ibu kasih persembahan, pulang. Pendetanya senang, jemaatnya banyak, kantong persembahannya penuh. Sukacita, dia tidak memikirkan jemaat ini dibawa kemana. Betul Bapak Ibu, saya jujur. Ya, kalau jemaat saya tidak bertumbuh, tidak melakukan kebenaran, itu saya sakit. Sakit hati saya. Sakit hati saya. Sakit, saya bertanggung jawab. Karena saya nanti bertanggung jawab di tahta pengadilannya Tuhan. Amin. Makanya saya sudah ajarkan sekali, 2 kali, 3 kali terus. Selagi ada kesempatan terus saya kasih ajarkan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu melakukan atau tidak. Saya sudah melakukannya. Saya sudah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tinggal Bapak Ibu melakukan atau tidak. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu masih ada iman ditemui di GSKI Bukit Raya ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih ada iman ditemui. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini kita adalah orang-orang yang sederhana. Firman Tuhan berkata, justru orang yang sederhana Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenarannya. Tuhan akan menyingkapkan harta surgawi bagi saya dan saudara. Amin. Sederhana. Artinya tuh sederhana, nurut aja, jangan banyak macam-macam. Kalau firman Tuhan hari ini disampaikan begini, terima kasih Tuhan. Amin. Jangan pulang dari gereja ini. Naraikan ibu pendeta jika dia mengerti auha. Saudara menolak apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya sudah siap-siap ini ayat ini. Yang keluar itu lain. Hati saya gemetar, takut kalau Tuhan tidak berbicara kepada saya. Karena saya bukan orang sekolah teologi yang sudah terprogram di otak. Tidak. Saya adalah orang-orang yang hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan bilang pelayanan di tempat ini pelayanan roh. Amin. Pelayanan berasal dari Roh Kudus. Jadi apa yang Roh Kudus sampaikan itu yang kami sampaikan. Karena firman Tuhan katakan jangan engkau melebihi mengurangi firman di Wahyu terakhir itu. Kau akan mendapat celaka. Ngeri Bapak Ibu, saya tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi apa adanya saya. Kalau Tuhan bicara seperti ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Tentu itu melewati pengalaman hidup saya. Tentu saya dulu yang melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan, baru saya bisa mengajarkannya kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Omong kosong Bapak Ibu, saya menyuruh Bapak Ibu harus taat ya, harus hidup benar ya sama Tuhan. Saya sendiri tidak melakukannya. Memalukan. Malu saya di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah kita.
Kalau saya tidak melakukan itu, Tuhan bilang, "Pret, ini orang." Saya tahu Bapak Ibu, kadang-kadang kalau saya ada rasa salah sama Tuhan, terus saya memuji Tuhan, saya malu kadang-kadang, Tuhan tadi aku melakukan ini loh. Ampuni saya, pulihkan saya Tuhan, berdamai dulu dengan Tuhan. Amin. Malu, tapi ada aja orang Bapak Ibu, pede, percaya diri, karena dia pintar dengan pengetahuan teologianya. Wah, tapi hidupnya jahat di mata Tuhan. Buktinya apa? Dia mengata-ngatai orang. Dia menjelek-jelekan orang. Itu pendeta loh hari ini Bapak Ibu. Sama-sama pendeta loh di YouTube itu. Saling menyerang. Pintar teologia. Tapi perbuatannya busuk, jahat. Nah ini yang saya tidak mau dan saya takut. Karena Tuhan 24 jam melihat apa yang kita perbuat. Saya malu Bapak Ibu. Jujur saya ini gembala di tempat ini. Seharusnya saya seenaknya aja. Mau saya khotbah, mau enggak. Enggak Bapak Ibu, saya tanya Tuhan hari Minggu ini siapa yang khotbah. Saya masih tanya dengan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak percayakan saya ngomong hari ini. Karena ini pelayanan roh. Ini pelayanan dari Tuhan, punya Tuhan. Saya kami sebagai hamba-hambanya. Amin, cuma hamba. Jadi tanya Tuhan nih hari Minggu ini siapa yang menyampaikan, yang kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan taruhkan di sini. Amin. Hamba Tuhan harus siap sedia dalam keadaan apapun. Amin. Yang saya katakan pada minggu yang lalu. Saya itu sakit. Tapi karena Tuhan suruh saya menyampaikan kebenaran. Saya harus sampaikan. Hari ini pun saya belum pulih. Tapi saya tetap lakukan. Amin. Amin. Berjuangan terus. Ujian terus. Amin. Jangan menyerah. Amin. Melakukan kebenaran itu jangan menyerah. Halo Bapak Ibu. Jangan menyerah. Terus lakukan. Sampai Tuhan bilang tersenyum. Kau hebat anakku. Aku mengasihimu. Karena engkau setia kepadaku. Amin. Kau taat. Kau berjuang. Karena engkau mengasihiku. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Ku gores jiwaku untuk mengasihi Tuhan. Tuhan tahu hari ini Bapak Ibu. Angkat pujian ini. Kita gores jiwa kita untuk mengasihi Tuhan. Paksakan diri kita untuk mengasihi Tuhan. Hanya satu-satunya kebahagiaan, sukacita dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Dia, menghormati Dia di dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber air kehidupan. Ku gores jiwaku Tuhan. Amin. Memacu hasrat kita.
agar cinta kita tidak pernah padam dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun juga. Kemarau hidupku tak akan meredam. Amin. Gelora nan suci, nan suci di kalbuku, takkan berujung desah bisikanku. Tuhan, Tuhan, aku cinta padamu. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Telah kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Kita angkat pujian ini sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ku gores jiwaku Tuhan. Biar pujian ini sebagai doamu kepada Tuhan. Cinta yang tak pernah kutemukan, cinta yang tak pernah kutemukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku, amin, takkan meredam. Gelora nan suci, nan suci di kalbuku. Takkan berujung desah bisikanku. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, kulabuhkan. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Telah kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Bapak Ibu, sungguh-sungguh Bapak Ibu angkat pujian ini
dia akan membuat cinta kita kepada Tuhan semakin bergelora. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan hati yang benar-benar mencintai Engkau. Tanpa cinta itu kami tidak bisa Bapa hidup tanpa-Mu. Tanpa cinta yang daripada Engkau Bapa, kami tidak bisa hidup. Kami tidak bisa ada sampai saat hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan. Gelorakan cinta-Mu kepada kami pada saat hari ini, supaya kami juga dapat mencintai Engkau dan Kau merasakan cinta dalam hidup kami. Kau merasakannya dalam hidup-Mu ya Bapa. Ya Rabba shekena matokona ya shekena maina. Haleluya. Haleluya. Oh ya Rasul. Haleluya. Cinta-Mu Tuhan, walaupun dia berkata aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi benar-benar kami mengakui masih banyak orang yang belum merasakan cinta-Mu itu dalam hidup. Sebab itu hari ini Tuhan, saat ini kami benar-benar menjadi orang yang percaya kepada-Mu, benar-benar merasakan cinta-Mu yang bergelora atas kami. Bapa, curahkan cinta-Mu bagi kami saat hari ini. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami dengan cinta-Mu Roh Kudus. Penuhi kami Bapa. Ya Rasekena Waselo. Ya Ralama Sailo. Naik karena senai namai irrasional. Rinduku di peluk hati-Mu, tentu Kau merasa kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Katakan ku labuhkan cinta, ku labuhkan rinduku di peluk hati-Mu, tentu Kau merasa cinta
Di hati saya Tuhan berkata, hari-hari ini banyak orang kehilangan cinta, terutama kepada Tuhan. Banyak orang tidak memiliki cinta yang berasal daripada Tuhan. Tapi hari ini, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan memberkati. Asalkan Bapak Ibu merendahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Paksakan dan untuk Bapak Ibu mencintai Tuhan. Buat hati saudara bergelora untuk mencintai Dia. Katakan, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau adalah Tuhan segala-galanya dalam hidupku. Haleluya. Peluk hati. Nanti Pendeta Erika untuk berdoa. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Ke langit tak berjumpa, berpadu selamanya. Jadinya cinta kita abadi. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya dan kebenaran firman-Mu lah yang sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui dan memulihkan kami Tuhan. Dan kebenaran-Mu lah yang sanggup menuntun setiap langkah kami, bahwa kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba yang sudah menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Kembalikan kekuatan urapan yang baru bagi hamba. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami percaya dan kebenaran firman-Mu. Kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang dalam pergumulan persoalan hidup kami boleh mendapat jawaban melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami semakin mengerti setiap kehendak dan rencana atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan terus menuntun setiap langkah kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang bersama dan kami GSKI Bukit Raya. Tuntun langkah mereka bawa masuk dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka. Mampukan dan kuatkan mereka untuk terus melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh pelayanan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan, karena kami percaya pelayanan ini milik kepunyaan-Mu Tuhan. Melalui pelayanan ini nama Tuhan boleh dipermuliakan, semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Semuanya Tuhan Kau memberkati. Engkau terus memakai kehidupan pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu, terlebih gembala kami di tempat ini Tuhan. Kau terus menyatakan kebenaran-Mu Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga benar-benar kebenaran-Mu boleh dinyatakan bagi umat-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau juga memberkati Palangkaraya Kalimantan Tengah ini Tuhan. Biar benar-benar nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui daerah kota ini Tuhan. Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami semuanya. Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang ada.
Tuhan juga biarlah setiap gereja-gereja terus menyuarakan kebenaran-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami sungguh bersyukur buat penyertaan dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kami semua umat-umat-Mu Bapa di sorga. Pelayanan di tempat ini, gereja-gereja Tuhan, daerah ini Kalimantan Tengah, Palangkaraya, kami percaya penuh dan kemuliaan. Ada banyak orang yang takut akan Engkau Bapa, dan semakin banyak orang yang boleh mendengar suara kebenaran-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan kembalikan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Apa yang boleh kami persembahkan Tuhan, biarlah semua boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih hidup kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami semua siap untuk memberi. Haleluya, amin.